Loh, 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 loh. Kok jadi terserah seperti itu? Jadi gini. Udah ribut aja yuk. Oi, nanti kalau didatengin ngumpet. Kalau didatengin ngumpet. Udah ayo Hati-hati ribut loh, aja udah. jangan Udah, ngomong ayo. kayak gitu. Keluarin ilmunya yuk ribut aja sama saya. Udah ayo ribut-ribut Wah, aja yuk ribut. ini kalau jangan ngomong kayak Keluarin gitu. ilmunya udah yuk. Oke, aku padahal barusan Kalau enggak cari dukun santet yang paling sakti, santet saya. Orang-orang bodoh loh. Nanti kalau panjenengan benar-benar disantet sama seseorang, hati-hati loh, Bu. Hati-hati dengan mulut, Bu. Saya tantang seluruh orang Indonesia yang punya ilmu santet, silakan santet saya. Cari dukun santet yang paling sakti, dimulai dari ujung kulon Jawa Timur, Banyuwangi Alas Purwosana, sampai dari ujung kulon Indonesia. Cari dukun santet saya. Kalau masih ragu, Gus, harus seperti cari apa guru yang lebih sakti, santet saya. Seperti apa saya mengingatkan panjenengan? Saya sudah mengingatkan panjenengan dengan pelan. Saya sudah mengingatkan panjenengan secara pelan, tapi jenengan itu tetap ngeyel. Jaga mulut sampean. Ya udah, saya nggak bahas tentang itu. Saya bahas tentang keris. Saya nggak bahas tentang itu. Tentang sahadat langit, tentang sahadat bumi, saya nggak bahas itu. Sekarang saya mau bahas tentang masalah keris, karena tadi Mas Adi tadi kan bahas membaca komentar tentang keris yang 50 ribuan. Oke, Chris. Saya ada keris dari Mbah Tomo. Mbah Tomo itu adalah pengawalnya Bung Karno yang sampai sekarang masih ada piagamnya dan ada surat dari negara. Beliau sampai saat ini masih mendapatkan pensiunan dari negara, namanya Mbah Tomo. Umurnya lebih dari 100 tahun. Rumahnya di Kediri. Alfi, itu dapat salam dari Bang Choi itu. Saya lagi jelaskan itu ngomong. Salamnya. Ya lanjut. Ini makasih. Lanjut. Saya ada sebuah keris. Saya ada sebuah keris dari pengawalnya Bung Karno. Kerisnya totalnya ada 27. Ada di channel YouTube saya. Keris itu setiap dititipkan, diberikan ke saya, itu selalu kembali ke rumahnya. Kerisnya dikasih ke saya tempatkan di tempat saya menampung pusaka-pusaka. Keris itu selalu nggak ada. Dan ketika saya tanyakan ke cucunya, katanya sudah kembali ke rumahnya. Ini wallahi demi Allah. Ini wallahi demi Allah. Keris ini pembelian dari pengawalnya Bung Karno, namanya Mbah Tomo. Umurnya lebih 100 tahun. Meninggal 4 kali, hidup lagi. Ada di Kediri. Kalau nanti panjenengan penasaran, saya ajak ke sana. Keris ini setiap kali dititipkan ke saya, pasti nggak ada, hilang. Ternyata kembali ke rumahnya, di tempatnya Mbah Tomo sana. Nah, sekarang keris itu ada di sana, di rumahnya Mbah Tomo. Dan itu keris itu mau dikasih ke saya. Sudah dititipkan ke saya 3 kali, selalu kembali. Kalau Bang Adi pengen melihat secara langsung, saya antarkan ke sana. Sudah ada yang dititipkan ke saya, jumlahnya hampir 100. Termasuk batu pemberian Bung Karno waktu di Gunung Merapi. Ada juga kitab Stambul dan lain sebagainya. Pemberian dari Mbah Tomo. Itu. Jadi bukan punya saya, tapi saya dititipkan. Termasuk keris-keris yang ada di tempat saya. Tempat penyimpanan keris-keris pusaka itu. Gitu. Paham? Iya paham. Ya saya kan menghormati, saya diam panjenengan lagi ngomong. Jadi katanya guys, beliau itu pernah dikasih keris sama
Pak Tomo didatang ke Mbah Tomo, sana, Mbah udah Tomo. dititipkan, udah diterima nanti hilang. Mbah Tomo, udah dititipkan nanti. Mas Sopian makasih, Kak Velo makasih. Jadi keris itu kalau sampai di Gus Samsudin terus hilang lagi, ya kan? Dititipkan terus hilang lagi. Iya, gimana ya? Percaya nggak guys? Aduh, aduh, Mas Coy. Tadi salam. Ya Mas Coy udah tak sampaikan salamnya buat ke Gus Samsudin. Makasih Bang Coy. Aduh, ini gimana ini? Saat tapi dia udah sumpah demi Allah. Masa iya demi Allah dia bohong sih? Kalau aku mau nggak percaya dia udah sumpah demi Allah, guys. Ya kan? Mau gimana lagi? Nah, tantangannya saya suruh datang ke sana. Saya baru Makanya pulang. Saya punya dibuktikan. kerjaan baik. Tuh, Gus, jangan nih. Maaf nih, saya membacakan komentar ya. Saya hanya membacakan komentar nih. Jangan salah. Tolong jangan bawa-bawa nama Bung Karno. Kalau mau bohong mau apa itu jangan. Gitu loh. Mas Sopian, makasih Mas Sopian berkah selalu. Saya itu sekarang hidup di Blitar. Saya di tempatnya Bung Karno di Blitar. Dan memang yang bersangkutan Mbah Tomo itu pengawalnya Bung Karno. Jadi kalau nggak tahu cukup diam. Kalau pengen tahu dibuktikan. Nah guys, gimana guys? Ya kan, sedangkan untuk saat ini saya dalam waktu dekat ini tidak mungkin datang lagi memenuhi apa yang kalian mau ya guys. Kalau biasanya kalian mau adik ada berat datangin saya datangin. Cuman kali ini saya nggak bisa karena memang saya ada jadwal syuting dengan beberapa stasiun TV. Ya, jadi tapi nanti suatu saat ini udah ada yang rekam, aku pun nanti akan saya rekam, akan saya jadikan barang bukti, akan saya tagih kalau saya datang ke sana. Akan saya tagih ke sana. Mas Sopian, makasih Mas Sopian. Berkah. Nah, jadi tolonglah Gus, nggak usah banyak bohong-bohong lagi. Katakan aja apa adanya. Mohon maaf nih sampai yang bilang, Gus Samsudin nggak usah banyak bacot. Dengan lebih baik memang ngomong apa adanya aja Gus, nggak usah suka dilebih-lebihkan. Ya, kalau daripada jenengan ngomong yang macam-macam tapi nanti nggak ada faktanya, jenengan malah repot loh. Saya mengingatkan loh, biar sampean nggak Iya. terjerumus makin jauh. Jangan yang aneh-aneh. Makanya saya ini mengatakan karena saya minta panjenengan itu untuk melakukan, membuktikan. Kalau saya tidak meminta jenengan untuk membuktikan, tidak mungkin saya menyampaikan. Tadi kan saya sudah menyampaikan, ayo kita sama-sama datang, kita lihat kan begitu. Alah, kenyataannya waktu saya ke sana mana? Kenapa ngomong setelah saya udah sampai, guys? Gimana? Itu strateginya Gus Samsudin tuh. Itu strateginya Mas Arok, makasih. Ya itu strateginya. Ngomong setelah saya di sini, tapi ingat ya, akan saya tagih. Kalau kalau memang teman-teman memang banyak menanyakan, ya udah. Mana kerisnya? Noh, tagih janjinya. Iya, Kan oke siap. kan saya sudah bilang. Tuh banyak yang nagih janji, mana Coba kerisnya? diingat-ingat. Hmm, Coba diingat-ingat. Dari kemarin di apa tuh? pertemuan kemarin malam itu kan saya sudah menyampaikan. Sampai sudah saya ajak untuk ke Tulungagung. Jenengan bilangnya repot, mau cepat-cepat pulang. Saya ajak untuk ke Kediri. Sampai bilang sekarang mau syuting. Lalu sekarang yang mau tidak mau untuk membuktikan itu siapa? Santai aja, santai. Nah, ini, ini orang yang kalau pandai atau pinter memelintir kata-kata tuh begini, guys. Ini yang pinter banget, pandai banget memelintir kata-kata. Ya udahlah, terserah. Nah, tuh banyak yang nanya tuh, ngeles bagus.
Ngeles apa? Mau lihat kerisnya. Ya, aku nggak bisa membaca komentar kalian nih. Kalau aku membaca komentar kalian, nanti dikira aku yang ngomong, guys. Ya, iya tuh banyak yang mau lihat mana kerisnya. Coba, guys, kalian benar-benar mau lihat nggak? Coba, Gus. Tadi panjenengan ngomong apa? Udin pinter ngomong. Memang. Nggih, monggo kersa pun. Tuh, ini ada komentar Kalau nih, nggak pinter Muhammad ngomong terus Saiful. buat apa kamu? Kamu aja yang ribet di hati disuruh di pondok 1 bulan. Anda nggak mau biar Anda nggak penasaran. Nah, aduh, aku semakin dengar. Ya, dukun. Nah, betul. Yang waras ngalah. Iya, kok kemarin masuk. Iya, benar. Jangan panggil. Oh ya, oke. Kris batu baterai ABC. Waduh, guys. Waduh, Kris batu baterai. Aku nggak tega kalau baca komentar kalian. Karena Kalian taunya hanya waduh, sebatas itu. Dia berbicara sesuai dengan siap. kemampuannya, sesuai dengan pengetahuannya. Pengetahuan dia keris hanya sebatas Apa Shopee, hilang? keris hanya sebatas pakai baterai. Apa Itu sesuai hilang? perkataanmu itu sesuai dengan pengetahuanmu. Tuh, guys. Perkataan kalian sesuai pengetahuan kalian. Jadi maksudnya, aduh, aku ngomongnya nggak tega, guys. Nanti dikira aku menyudutkan. Aku kalau mau tanya dikira aku menyudutkan. Ya nanti aku dikira salah lagi. Jadi maksudnya keris panjenengan itu memang asli. Nah, Yang namanya keris, warisan dari leluhur kita. Lalu dikira keris yang bagaimana? tuh Gus cerita itu yang sesuai fakta aja, nggak usah nambah-nambah. Tuh ini ada yang aku bacain loh. Tuh, Silakan lihat di channel warisan YouTube dari saya. Sudah saya kasih tahukan alamatnya, tempatnya, orangnya. Kalau mau didatangi Krisna silakan. Beauty Center. Nggak usah. Datang sama saya juga nggak apa-apa, yang penting diongkosin. Ya siap orang Tegal. Ya udah Batu Betar. Salam dari Banyuwangi. Bang salam juga Indonesia Maju Karena terima kasih. Keris betulnya. Oh keris. Ya tadi kan keris shop. Ya jangan ngomong itu ya. Ya aku nggak enak nih karena aku nanti dianggap barbar terus nih ngomong. Iya memang beliau ya. Memang pandai banget kalau ngeles. Abo hilang. Parah nih Abo hilang nih. Apa namanya? Mana katanya mau spill kerisnya? Waduh. Ya ndak tahu saya tanyanya ke yang punya dong. Jangan ke saya. Ya kan. Bacain Bang Adi. Iya tak bacain. Ini ada yang bilang, Wow. Mas Sofian. Thank you. Gus, mohon maaf nih. Tadi ada yang bilang, nih, minta mana keris yang tadi katanya mau dikasih unjuk mana. Ini saya membacakan saja. Gus ngaji yang kita itu benar orang tuh Jawa. suruh ada yang bilang tuh. Mas baca Tahu yang artinya ngaji nggak? Tahu artinya ngaji nggak? siap-siap sama Mas Adi. Nah, Nggak tuh berani jawab kalian kan? tadi yang bilang komentar ngaji ada yang benar ditanya tuh. Tahu artinya ngaji enggak? Ya, saya menyampaikan aja nih dari kalian sebagian karena komentarnya cepet banget nggak Iya, bisa aku baca jawab dulu. satu-satu ya. Artinya ngaji apa itu dulu? Tuh, Coba baca artinya komentarnya. ngaji apa? Tadi ada yang tahu. Atau Kang Adi Iya, mau ini jawab tak, nggak tak apa-apa. Yang tunggu nih dimaksud dengan orangnya. ngaji itu apa? Nih, ntar dulu Atau Kang Adi mau Gus, jawab ntar sendiri nggak dulu. apa-apa. Nanti kalau saya yang jawab,
Nih, ada banyak perbedaan nih. Dari user nggak tahu, ada yang bilang ngaji itu baca Al-Quran. Ada Nuswantoro bilang ngaji itu sangat siji. Ada yang bilang ngaji itu, wah ada yang bilang ARJ, jangan, aduh, jangan bilang, wah ini yang komentar banyak banget nih Gus. Bukan ngaji masalah, Adib, iya, gue nggak. Oh, banyak banget ngaji itu adalah belajar. Baca ngaji Belajar itu apa? adalah belajar, intinya kayak gitu. Ya nggak tahu, Belajar saya kan apa? baca komentar. Ngaji jiwa apa ngaji jiwa apa ngaji rogo? Tuh ada pertanyaan tuh. Ngaji jiwa apa ngaji rogo? Tuh, ngaji itu koreksi diri. Itu banyak, Gus. Panjenengan nanya gitu jangan sembarangan. Di sini netizenku, teman-temanku, sahabat-sahabatku itu pinter-pinter loh. Sembarangan apa gimana? Bang beliau menyampaikan nyuruh saya ngaji. Saya kan tanya, suruh ngaji yang bagaimana? Ngaji apa dulu? Saya tanya, yang dimaksud dengan Ngaji ngaji itu itu apa? ngatur jiwa. Tuh, ngaji itu ngatur jiwa banyak banget ya kan. Ngaji Wah, itu sorry guys, banyak kamu banget. mengkaji diri. Ngaji itu kamu mengkaji diri biar kamu bisa tahu diri, pada akhirnya bisa menempatkan diri. Biar kamu itu bisa mengajeni orang lain, bisa menghormati orang lain. Kamu belajar ngajimu seberapa kok suruh orang suruh nyuruh orang lain ngaji. Saya pengen tahu ngajimu itu seberapa. Ayo coba masukkan sini yang tadi ngobrol. Saya pengen tanya. Seberapa ngajinya itu sampai di mana? Tadi, Naikkan coba. aduh, ntar dulu Gus, nggak usah seperti itu. Jangan seret Kalau belum bisa mengajeni teman-temanku orang atau lain. sahabat-sahabatku. Kalau sampai mau menyalahkan, salahkan aku aja. Jangan salahkan teman-temanku, sahabat-sahabatku. Udah, jangan libatkan mereka, aku aja. Sampai, aduh. Iya. Kalau belum bisa menghormati orang lain, kalau belum bisa ngajeni orang lain, saya pengen tahu ngajimu sampai mana. Apa yang kamu ngajiin? Nah, sekarang. Apa ketika kamu ngaji, Nah, terus untuk menyalahkan orang lain itu yang disebut ngaji? Contoh, ketika kita ngaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Fil alamina kang mengarani wong alam kabeh wa bihi lan Allah nastainun kula. Kalau kamu membaca kitab seperti ini, lalu kamu niat untuk menyalahkan orang lain, itu namanya kamu bukan ngaji. Kamu itu mencari keburukan, bukan mengkaji kalau Sofian. seperti itu. Gus, saya sarankan panjenengan itu jangan kemakan emosi. Kan dia cuma nanya, ya. Saya Jangan jawab, kepancing emosi, jangan terbawa emosi seperti itu. Nanti banyak orang yang makin benci sama panjenengan loh. Saya ingatkan loh, ya. Bukannya apa-apa. Kalau masalah saya ngaji, tidak kita pernah jawab yang sesimpel memperdulikan. aja. Iya, Mas Sofyan, makasih. awalnya dia tanya, ngaji yo. Saya tanya, ngaji apa? Terus saya tanya kembali, kalau kamu sudah bisa ngajeni orang, baru itu kamu udah ngaji. Salahnya dari mana? Saya jawab. Saya tanya, kalau nggak dijawab, nanti salah lagi. Dan yang kedua, nanti kamu dibenci orang. Loh, saya dari dulu apa mempermasalahkan orang benci atau enggak sama saya nggak masalah. Orang suka atau nggak suka sama saya nggak masalah. Saya nggak penting disukai atau dibenci orang nggak masalah. Yang penting menurut saya apa yang saya lakukan baik ya sudah. Gitu aja. Oke, Saya juga guys. nggak minta orang lain untuk percaya Jadi sama saya. Yang memang percaya monggo, enggak ya enggak apa-apa. kalian mau memang kalau ngomong sama Gus Kok Samsudin takut itu amat susah, dibenci guys. orang? Susah. Kenapa? Karena dirinya atau beliaunya sudah merasa dirinya itu benar. Jadi mau kalian bully mau ya memang dasar orangnya kayak gitu. Lah tadi kan bilang aku udah merasa kalau akunya benar ya udah. Mau ngapain nggak peduli kalian mau ngomong apa. Karena beliaunya sudah
merasa dirinya benar. Ini susah, makanya kita mau ngomong-ngomong apa juga sebenarnya susah, ya guys. Makanya aku datang ke sana kadang, aduh, Ana makasih. Itu Ya tangkap-tangkap inilah, tuh. sesuatu hal yang benar dengan sesuatu hal yang benar itu nggak sama. Benar dan benar ini nggak sama. Nah, sampean ini menyampaikan sesuatu hal sesuai dengan opininya panjenengan, sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap baik, itu dianggap sesuatu hal yang buruk. Ya, akhirnya apa? Ya terserah yang beranggapan kan begitu. Tapi apakah kita berhenti melakukan suatu hal yang baik karena anggapan orang yang buruk? Saya tanya, apakah kita ketika kita melakukan suatu Kenapa hal yang tuh? baik, ada orang yang menganggap buruk, apakah kita akan berhenti? Kebenaran itu pasti pada akhirnya Ya kita karena menemukan jalan. kalau panjenengan merasa benar, ya sudah, itu hak sampean lah. Kalian kalau panjenengan merasa benar. Tapi kita tahu kalau itu salah, kita juga punya kewajiban untuk menegur, untuk mengingatkan itu dengan cara setiap orang yang berbeda-beda. Ada yang dengan diam, ada yang dengan menegur dengan cat, ada yang menegur dengan omongan, ada menegur dengan bahasa halus, ada yang menegur dengan bahasa yang keras, ada juga dengan tindakan, ada dengan tindakan halus. Ayo le rene le tak omongi. Ada yang dengan tindakan keras datang-datang seperti saya langsung barbar. Setiap orang itu berbeda-beda, bersifat, beda karakter. Lah panjenengan ini banyak sekali orang yang ingin meluruskan panjenengan, banyak yang ingin mengingatkan panjenengan. Tetapi sepertinya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena panjenengan sudah merasa panjenengan itu benar. Itu yang salah. Atau kalau orang sekarang itu di atas langit masih ada langit. Ayo open, sedikitlah buka pikirannya. Terimalah asumsi orang lain. Terimalah pendapat dari orang lain. Jangan terlalu kekeh seperti ini. Saya sudah nyoba ngomong baik-baik, Gus. Saya coba mengingatkan halus banget. Coba nyenengan Gus, tolong banget. Buka pikirannya, terima masukan dari orang lain. Jangan tambeng. Iya, Sampai lupa tadi siapa yang saya melakukan ngomong. sesuatu hal yang benar itu baik, tapi merasa diri paling benar itu tidak baik. Panjenengan menganggap orang lain salah. Apakah sampean sudah benar-benar benar? Apakah sebenarnya sudah benar melihat itu suatu kesalahan? Melakukan sesuatu hal yang baik itu baik, tapi merasa diri paling baik itu nggak baik. Sampean tuh menganggap diri jenengan itu benar-benar baik sehingga menyalahkan orang lain. Kan begini masalahnya. Kalau sampean saya menganggap saya salah, ya itu oke lah. Sampean datang ke saya, oke, no problem, tidak masalah. Melakukan sesuatu hal yang baik, menurut saya baik. Tapi merasa diri paling baik itu tidak baik. Jadi sekarang mana yang merasa dirinya paling baik? Atau yang merasa paling benar siapa di sini? Coba, saya di rumah saya sendiri, ada orang yang datang. Saya bantu dengan doa sebisa saya. Apakah yang datang merasa saya rugikan? Kalau saya melakukan pengobatan dengan menggunakan media apapun itu. Kalau orangnya mau, kenapa? Melakukan sesuatu hal yang benar, itu benar, tapi merasa diri paling benar itu tidak benar, Kang. Saya welcome dong, mau sampean mau gimana, makanya saya minta jadi ayo 1 bulan di tempat saya, ikuti kegiatan saya, bagaimana saya menerima tamu saya, ikuti saya paling tidak 1 minggu aja, kan begitu. Jadi Ya masalahnya kadang-kadang boleh kita itu merasa, kadang boleh kita itu berbuat baik boleh, tapi kalau merasa diri kita paling baik itu nggak boleh. Melakukan sesuatu yang baik itu baik, tapi merasa diri paling baik itu juga nggak baik, Kang. Nggak baik, nggak baik. Dan saya nggak merasa diri saya baik. Saya hanya berusaha untuk terus belajar baik. Saya hanya terus berusaha berbuat baik. Saya nggak merasa diri saya baik. Saya nggak merasa diri saya itu benar, enggak. Tapi saya yakin apa yang saya lakukan itu benar. Maka saya terus melakukan kebenaran itu. Bukan saya merasa diri saya itu benar, bukan, Kang. Jadi jangan salah paham di sini. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang benar, ada orang yang datang, kita doakan.
Terus panjenengan menganggap saya salah, apa saya harus berhenti di situ? Bagaimana dengan mereka yang membutuhkan? Ya panjenengan nggak membutuhkan, tapi bagaimana dengan yang membutuhkan? Sedangkan kita hidup ini kan untuk bermanfaat untuk orang lain. Coba ketika jenengan besok-besok saya minta untuk datang. Sampai lihat bagaimana orang-orang yang datang itu. Apakah mereka yang datang itu saya mintain uang? Mereka datang ke tempat saya, daftar. Setelah daftar, konsultasi ketemu sama saya gratis. Rupiah dengan saya gratis, saya doakan gratis. Kalaupun mereka mau beli media, ya itu bagi yang mau dan yang mampu saja. Tidak pernah saya paksakan. Yang muncul di luar sana kan bayar, 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 bayar. Kan seperti itu. Kalau saya mau cari Yakin. uang, daftarnya gratis, bayar. Kalau semuanya saya mau cari uang, Kang, daftarnya bayar. Ya kan? Konsultasinya bayar. Nanti medianya juga bayar. Wah, Jadi disampaikan sampean itu tahu serba sendiri gratis pasien semua. saya satu hari lebih dari 50 orang. Jadi Di yakin tempat disampaikan saya, itu makanya gratis jangan semua. buru-buru pulang. Makanya jangan buru-buru pulang, tanyakan langsung ke pasiennya. Mereka datang, daftar gratis. Rukiah gratis. Konsultasi dengan saya gratis. Hanya kalau mau beli media saja seperti kunir dan madu. Kalau mau beli silahkan. Kalau nggak mau beli silahkan pulang. Gitu loh. Tapi itu gratis Jadi setelah dilihat secara langsung. itu gratis setelah terbongkar, guys. Ya kan. Nyatanya itu banyak yang bilang berobat kenyenengan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Mulai iya. Karena yang dilihat Ya. cuma dari video. Ya Ya, terserah lah. lanjut. Sudah Jadi gini terserah. loh. Tak Ini penting. lo. Kok jadi terserah seperti itu? Jadi gini. Udah ribut aja yuk. Nanti kalau didatengin ngumpet. Kalau didatengin ngumpet. Udah ayo Hati-hati ribut loh, aja udah. jangan Udah, ngomong ayo. kayak gitu aku. Keluarin ilmunya yuk ribut aja sama saya. Udah ayo ribut-ribut Wah, aja yuk ribut. ini kalau jangan ngomong kayak Keluarin gitu. ilmunya udah yuk. Oke, aku padahal barusan Kalau tadi enggak cari mengingatkan dukun santet sabar. yang Kok paling jangan. sakti, santet saya. Wih, Males saya ngomong sama nantang terus, cari nantang dukun terus. santet yang paling hebat, santet Gus, saya. Atau cari ilmu yang paling tinggi, serang saya. Gus, Itu aja sudah. Gus, hati-hati Gus dengan Soalnya bibir, orang hati-hati seperti dengan jenengan lidah, ini, hati-hati dengan maaf, mulut. maaf, maaf, tadi dulu, saya potong. Saya jelaskan seperti apapun juga nggak akan menerima karena memang apa bukan kebenaran yang dicari, pembenaran. Jadi mau saya jelaskan seperti apapun yang nggak suka ya tetap nggak suka, jadi nggak penting. Yang jenengan mau percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau ribut Gus, silahkan. Yang penting jangan pakai fisik aja, keluarin ilmunya sekarang aja. mulai. Atau ajak Master Jadi Limbat ini serba suruh tarung susah sama nih. saya. Nah, Ajak guys, Master Limbat kan langsung suruh tarung bawa-bawa sama orang saya. lain. Guys, ya kan bawa-bawa orang lain. Ya, nanti didatengin kayak kemarin pergi ngilang. Gus, saya ingatkan Siapa dulu. yang pergi? Ini yang nonton Ya ribuan tiap hari orang di loh, Gus. pondok. Hati-hati loh, Gus. Saya ingatkan, ini yang nonton ribuan orang loh, Gus. Jenengan nantang santet di sini bukan orang-orang bodoh loh, Gus. Nanti kalau panjenengan benar-benar disantet sama seseorang, hati-hati loh, Gus. Hati-hati dengan mulut, Gus. Saya Saya tantang ingatkan. seluruh orang Indonesia yang punya ilmu santet, silakan santet saya. Cari dukun santet yang paling sakti, dimulai dari ujung kulon Jawa Timur, Banyuwangi Alas Purwosana sampai dari ujung kulon Indonesia. Cari dukun santet-santet saya. Kalau masih ragu, Gus, harus seperti cari apa guru yang lebih sakti, santet harus seperti saya. apa saya mengingatkan panjenengan? Saya sudah mengingatkan panjenengan dengan pelan, Gus. Saya sudah mengingatkan panjenengan secara pelan, tapi jenengan itu tetap ngeyel. Jaga mulut sampean. Jangan sampai ada orang yang marah nanti benar-benar sampean tumbang sampean. Saya coba ingatkan pelan-pelan loh, sampai saya ini Saya keras.
Kadang-kadang Tidak sampai ini takut. mancing-mancing emosi saya juga. Diingatkan Yang baik-baik. saya takutkan hanya Nggak usah sok Allah. Saya peduli. sama sekali tidak takut. Sama sekali tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Gus, Paham? Gus, setiap orang ingat-ingat, Dari dengerin. tadi Setiap saya orang sudah Muslim itu hanya menjelaskan. Dari tadi saya sudah menjelaskan tetapi tidak diterima. Yang ada saya hanya disudutkan. Ya Gus, silakan ingat, saya sudah nggak akan menjelaskan apapun. Saya tidak akan dengerin, menjelaskan apapun. dengerin. Setiap Enggak. setiap orang Muslim itu memang hanya takut kepada Allah. Setiap orang Muslim Siap. itu memang hanya takut kepada Allah. Tetapi mereka Ya. tidak menantang seperti panjenengan lah. Panjenengan berani-beraninya nantang orang yang kena yang ahli santet. Sampai disantet beneran gelundung sampean. Geletak sampean. Saya Jangan kayak gitu, menantang. jangan sombong. Oh, Sombong terhadap ini orang yang terlalu. sombong itu sodako. Saya yakin dengan kekuatan Allah. Saya yakin dengan asma Allah. Selama saya berlindung kepada Allah, tidak akan ada satu santet pun yang mampu mengenai saya. Kalau panjenengan masih ragu dengan keilmuan saya, masih ragu dengan asma Allah, santet saya. Selesai. Soalnya dari tadi saya sudah menjelaskan babi-bu. Semuanya sudah saya jelaskan. Tapi semuanya Udah tetap nggak nggak menerima usah itu. ngeles-ngeles terus. Eh, harus harus gimana lagi aku ngomong ngingetin panjenengan loh. Ini orang ingat Gus, aku Santai, ada waktu santai, longgar, santai, tak datengin santai. lagi sampean. Datengin aja, Jangan datengin aja. pergi. Enggak, ini memang sampean ini yang mancing-mancing terus dari tadi. Saya Kalau coba saya ngomong ada santai, saya kegiatan coba di ngomong pelan, luar, tapi apa sepertinya saya panjenengan harus makin nunggu jenengan? menjadi-jadi. Mana saya tahu kalau jenengan mau datang. Oh, saya juga Nah, ada kalau kegiatan saya malam memang kalau saya. ada kegiatan di luar, lah kalau memang saya ada kegiatan di luar, kenapa saya harus ditunggu di situ 1 bulan, guys? 1 bulan mikir nggak itu otak? Dikira saya nggak punya kegiatan, cari memang dia cari sesuatu yang memang tidak bisa saya lakukan. Masa saya harus tinggal di sana 1 bulan? Kan nggak bisa. Ditambah lagi dia ngomong juga, silakan datang ke sini. Ya kalau nanti ingat, saya ada kesempatan, saya ada jadwal libur panjang, tak datengin sampean, tapi jangan ngumpet, jangan lari. Ketika Nanti kalau jenengan saya datang datang ke ke situ rumah lagi, saya, cemen, mental tipis. sekarang kalau panjenengan di tempat saya 1 hari, cuma datang sebentar. Saya bilang mereka yang datang itu bayaran saya. Terus saya minta jenengan untuk di tempat saya 1 bulan. Apa saya salah? Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mas Sofian, thank you. Nih, Gus. Gus. Aduh, ini orang susah aku ngingetinnya, jangan cara gimana ya. Yang Ingat saya Gus, mau ini yang sampean mau nonton ingatkan jutaan ke saya jenengan apa? jangan sesumbar. Yang mau sampean ingatkan ke saya, Saya ke ingin saya apa? mengingatkan sampai jangan sesumbar, nggak usah nantang-nantang orang untuk nyantet jenengan. Kalau nggak Kalau usah saya orang menantang lain deh, kalau kedaliman, saya salahnya sampai di mana? jengkel beneran tak sikat sampai. Kalau saya menantang kedaliman, salahnya di mana? Saya menantang dukun santet. Apa jenengan merasa dukun santet? Atau jangan-jangan cuman punya teman dukun santet? Suruh datengin saya, tatarung. Gitu aja permasalahannya. Permasalahan cuma segitu aja. Kalau saya menantang kedaliman, Iya, akhirat nama kalau saya siap mati untuk melawan santet, salah saya di mana? Sombong terhadap sesuatu hal yang buruk memang ini harus. beda lagi Amal ma'ruf ceritanya. nahi mungkar. Iya. Kalau sampean anggap saya Oke, sombong itu oke, urusan oke. jenengan. Kalau sampean menganggap saya sombong, ya memang saya seperti ini untuk hal yang buruk. Kalau jenengan menganggap saya sombong, ya itu terserah panjenengan. Panjenengan memang nggak suka sama saya. Hai, makasih. Panjenengan memang intinya nggak suka sama saya, nggak Teman-teman apa-apa. tadi loh, ini yang ngegas sampean dulu loh, dari awal loh Gus. Ini teman-teman tadi Iya, pasti ada yang ngerekam layar kan? Ya tadi omongannya itu dibeda lagi, dipelintir lagi kan? Orang omongannya enggak. tadi sama yang ini beda lagi, dipelintir ya. Iya, Pinter, saya ulangi, pinter. saya ulangi. Saya Orang ulangi cerdas. memang. Memang saya Hai, sombong makasih. terhadap suatu hal yang buruk. Memang saya nantang orang untuk nantet saya.
yang punya ilmu santet silakan santet saya. Saya kan saya ulangi lagi. Kalau sampean punya teman atau siapapun yang punya ilmu santet silakan santet saya. Saya ngomong sekarang. Saya ngomong. Kalau ragu dengan keilmuan saya, cari ilmu santet dari ujung kulon sampai ujung kulon sana, cari dukun santet untuk santet saya. Mau minta media rambut saya, mau minta baju saya, mau minta darah saya siap. Wallahi demi Allah. Oke. Oke ya. Ini saya bersumpah tadi loh. udah ada yang rekam layar ya. Hati-hati kalau ada apa-apa. Saya siap. Hati-hati. Ilmu sampan itu sebatas mana? Hah? Ilmu sampan sebatas saya mana? Sombong terhadap kedaliman, Kang. Saya sombong terhadap kejahatan. Sebab saya sendiri setiap hari menangani. Saya setiap hari menangani orang yang terkena santet. Saya setiap hari menangani orang yang terkena sihir. Jadi saya paham bagaimana orang disihir. Kalau orang yang tidak pernah disihir, mungkin dia akan berbicara. Sihir itu nggak ada. Sebab dia belum pernah mengalami. Bagaimana kalau orang yang mengalami sampai 7 tahun, anak-anaknya tidak bisa makan dan sebagainya. Saya yang mengalami. Sampai di pihak sana ya silahkan lah, itu urusan jenengan. Tapi saya yang mengalaminya. Maka saya katakan, siapapun yang punya ilmu santet, menyantet saya silahkan. Ya, saya sombong. Saya sombong memang. Karena saya yakin dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah. Saya yakin itu. Kalaupun saya mati syahid. Wih. Saya mati, saya yakin saya mati syahid. Syahid. Mungkin sampean nggak percaya, nggak apa-apa. Ya udah percaya. Nggak percaya, nggak usah percaya sama saya. Saya nggak minta dipercaya. Saya nggak minta dipercaya. Percaya hanya kepada Allah. Saya nggak minta jenengan percaya sama saya. Jangan sampai. Ini gini aja. Nggak usah repot-repot. Saya ada jadwal libur lagi dari jadwal show saya. Tak datengin sampean. Lintang Songo, makasih Ustadz. Saya siap untuk. Satu pesan saya, sampean jangan kabur saat saya datang. Sekarang ini ya, yang nonton di tempat ini 11.000 orang. Dan 11.000 orang ini menjadi saksi dan bukti bahwa ketika panjenengan datang, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Ini ya. Oke. Nah. Panjenengan semuanya. Mungkin panjenengan semuanya menganggap santet sihir itu soal yang nggak ada. Tapi saya setiap hari menangani orang yang terkena santet dan sihir. Jadi saya merasakan bagaimana sakitnya orang yang disantet, yang disihir. Saya melihat sendiri bagaimana ada orang yang muntah paku dari mulutnya. Saya melihat sendiri ada orang yang keluar jarum dari hidungnya. Saya melihat sendiri orang yang membawa ronsen dari rumah sakit Iska. Di dalam tubuhnya ada 27 paku. Saya melihat sendiri. Jadi kalau panjenengan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya percaya. Saya yakin itu ada. Dan saya yakin ada dukun santet. Jadi kalau ada dukun santet, saya bukan hanya ke kamu, Kang Adi Kadabrak. Saya menyatakan ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Yang punya ilmu santet, silakan santet saya. Bukan hanya ke kamu. Bukan hanya ke kamu. Ya. Teman-teman. Saya kalau berbicara tentang hal ini bukan konten. Saya berbicara tentang hal ini bukan konten, Kang. Bukan konten, bukan TikTok. Tapi ini berbicara dari sini. Mungkin jenengan kira ini masalah pasti tentang konten tentang apa? Bukan. Bukan tentang konten TikTok ini, bukan saya. Ini berbicara dari dalam hati saya. Dari dalam hati saya. Daripada nyantet orang-orang yang nggak tahu apa-apa, lebihnya nyantet saya. Dan jangan dianggap ilmu santet itu nggak ada. Saya yakin di antara 10-12 ribu orang yang sekarang ini masih ada yang punya ilmu santet. Entah di daerahnya, entah di desanya, entah di kotanya masih ada. Ini jangan dikira nggak ada. Mungkin jenengan hidupnya di kota, di Jakarta sana. Jadi sampean nggak merasakan seperti yang dirasakan mereka itu. Guys, tadi bilang disaksikan oleh 11.000 orang yang nonton di tempatnya Gus Samsudin. Sekarang sudah 12.000 orang. Oleh 12.000. Dia bilang kalau saya datangin dia nggak bakalan hilang. Silakan nonton di YouTube channel saya. Baru saya upload tadi. Saya itu sebuah bukti.
saya datang ke rumahnya dia menghindar, dia pergi. Sudah tayang di YouTube channelku, itu udah bukti, ada Kang, rekamannya. Sampean tak datengin aku, menghindar. Di hari kedua, hari pertama jenengan nemui aku, betul. Di hari kedua saya datang lagi, sampean pergi, takut sampean begitu.